Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua besok mendapatkan syafaat dari Nabi SAW atas izin Allah, dan mudah-mudahan dengan syafaat tersebut kita semua berkumpul bersama beliau sedekat-dekatnya di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kajian ba'da zuhur di kantor-kantor itu karakternya sama, terlebih kalau sudah kondisi nyaman dan hujan. Rasa kantuk itu makin mendera dan begitu tajam. Maka yang ngantuk silakan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Turu kabeh tak tinggal mulai tenan ya. Ya, kalau saya di kantor di Kamisnya Ustaz Haris, Seninnya saya gitu. Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu dan ini bagian terakhir saya berada di sini. Kalau besok minta minggu depan lagi kayaknya nggak bisa. Karena kayaknya udah pulang kampung semua itu. Baik, jamaah Allah, hari ini kita akan membahas ini kayaknya panitianya membuat judulnya itu melankolis banget ya, jadi baper ya. Ya Rob, dosaku begitu banyak dan semisalnya. Baik, kita akan berbicara yang namanya ad-dunub atau as-sayyi'atu. Ad-dunub itu dosa, as-sayyi'atu itu maknanya kesalahan. Kalau kita berbicara dosa dan kesalahan, bisa dikatakan dosa ini membinasakan. Bahkan dosa ini juga bisa dikatakan membawa rahmat. Dosa ini bisa membinasakan atau terhinalah seorang hamba, atau bahkan karena dosa seorang hamba itu bisa dimuliakan oleh Allah. Jadi karena dosa seorang hamba itu bisa jatuh dalam dua hal, dihinakan oleh Allah atau dimuliakan oleh Allah. Tinggal hambanya mau memilih yang mana ini. Baik. Sebelum kita mulai dalil demi dalil yang akan kita pelajari di kesempatan siang hari ini, insya Allah kita hanya sampai kurang lebih jam 1:04 ya. Karena saya jam 1 harus sudah ke Banyumani itu. Antum bayangkan saya naik mobil kayak apa kencangnya itu ya. Sebelum kita masuk satu demi satu di pembahasan ini, saya akan mengambil beberapa dulu aqwal ulama salafus salih ya, perkataan ulama salafus salih. Satu di antara mereka yang menanggapi tentang masalah dosa. Dan nanti menjadi base dari kajian kita ambil tulisannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin untuk menjelaskan tentang masalah dosa dan apa keuntungannya serta kerugiannya kita bermaksiat kepada Allah. Yang pertama kita akan mendengar bersama perkataan seorang ulama di kalangan tabi'in bernama Muhammad bin Wasi'. Muhammad Ibnu Wasi' atau Muhammad bin Wasi' rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan begini. Dulu ketika saya menemukan kalimat ini itu di dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ad-Da'wa Ad-Dawa nama kitabnya. Nah, apa kata Muhammad bin Wasi' yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da'wa Ad-Dawa, obat dan penyakit dan obatnya. Di kitab tersebut ada ungkapan seorang ulama bernama Muhammad bin Wasi' rahimallahu mengatakan, "Lau kana lidunub rihun ma jalasa ilayya ahadun." Lau kana lidunub rihun, sekiranya saja dosa itu, lau kana lidunub rihun, sekiranya saja dosa itu memiliki bau, ya, sekiranya saja dosa itu memiliki bau, ma jalasa ilayya ahadun, maka tidak ada seorang pun yang mau duduk dekat dengan diriku. Ya, seandainya dosa itu punya bau, tidak ada seorang pun yang mau duduk dekat dengan diriku. Itu kata siapa? Muhammad bin Wasi'. Kemudian ada lagi ulama yang menanggapi, seingat saya Imam Ibnu Qayyim ya, kalau saya nggak salah Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya itu mengatakan begini, seandainya dosa itu memiliki bau, betapa busuknya diri kita. Ya, betapa busuknya diri kita. Itu menunjukkan bahwasannya kita ini nggak akan mungkin yang namanya terlepas dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan seandainya dosa itu tidak ditutup oleh Allah Ta'ala aibnya, tidak ditutup oleh Allah Ta'ala itu perbuatan kita, maka demi Allah, kalau berdasarkan perkataan Muhammad bin Wasi' ini, betapa kita begitu baunya, gak ada orang mau dekat dengan kita, dan mungkin bahkan orang itu selalu menjauh dari diri kita. Inilah kenapa kemudian dosa, efek dosa itu tidak Allah Ta'ala tampakkan pada setiap hamba di atas perbuatannya, kecuali beberapa dosa ya. Kecuali beberapa dosa itu Allah Ta'ala akan tampakkan itu perbuatannya. Ini saya nggak bisa guyon ya, ini karena masalah dosa. Jadi kalau antum itu ngantuk, tidur aja lah Bapak. Turu tapi tak tinggal mulai tenan, enak cedak ning ini mobil gue itu. Ya.
Jadi jamaah yang dimakan oleh Allah ini, kalaulah seandainya dosa itu ditampakkan oleh Allah Ta'ala, bentuknya seperti apa? Misalnya kita maksiat nih, efek dari maksiat kita itu tertampakkan, wallahil azim, bukan hanya bawa busuk diri kita, mungkin kita lebih memilih mati lebih awal dibandingkan merasakan yakni efek dari dosa yang kita kerjakan. Walaupun ada beberapa dosa yang Allah Ta'ala itu akan tampakkan dan Allah Ta'ala akan berikan bagi pelakunya. Paham sampai di sini? Terus kemudian kita akan mendengar bersama hadis Nabi SAW yang masyhur. Ya, hadis ini masyhur sekali, sangat populer di kita mendengar hadis ini sebagai seorang penuntut ilmu atau yang suka dengar pengajian. Nabi berkata alaihi salatu wasallam, kullu bani Adam khata'. Dalam hadis yang lain, kullu insani khata' wa khairul khata'in tawwabun. Semua anak cucu Adam itu pasti jatuh dalam kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang jatuh dalam dosa dan kesalahan, dia kembali kepada Allah bertaubat. Dalam hadis yang lainnya, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Ya. Nabi bersabda, manusia itu tempat salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salahnya dan lupa. Tapi yang jadi masalah kalau sering lupa, sering maksiat. Wongnya teko? Teko kabeh. Kabeh iki lho sering maksiat, sering lupa. Betul apa enggak? Ya. Bahkan kalau kita lihat, ya Allah ini jauh banget ya kita dengan mereka ya. Ulama-ulama yang hidup di zaman a'immat, di masa atau di zaman a'immatul madzhab, 4 ulama mazhab, arba'atul madzhab, 4 ulama mazhab dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i. Kita dengar bersama lah kisah ini kan populer ya. Ketika beliau hilang hafalannya gara-gara melihat betisnya seorang wanita. Lah kalau kita bukan hanya betis yang kita lihat. Yo, setia ya. Wabe didelok. Lebih ya itu mau buka berita yang ditonton kayak ngono ya toh, di jalan yang dilihat begitu, apalagi kalau antum daerah kampus, subhanallah, langsung ya. Pakai jilbab ya, ketat melotek siti kayak arem-arem delok dia mesti ya barang kok ya, delok di depan kita naik motor ya sama ya, kita naik mobil di depan kita ada cewek-cewek itu ya kan, ekhwat itu ya kan. Ya, ukhti mesti ukhti aja kadang-kadang dilihatin, apalagi yang begitu ketat meletak sithik koyo arem-arem atau lemper. Didelok ora? Delok. Jujur didelok di depan kita naik motor ya to. Lah didelok nubruk. Tapi didelok wis lewat, didelok dari spion sisane to. Wis lewat ki wong ya to, didelok spion. Oh iki sing mau Ayu juga jebule ya to. Wong teko yang koyo ngene iki. Kabeh iki. Iya, apalagi Mas Dardan ini kan tinggalnya Tembalang ya, Banyumanik Tembalang. Itu Masya Allah dah. Hiburan tiap hari, hiburan tiap mata itu Masya Allah. Hiburan mata tiap hari. Ya mau gimana orang di depannya, di jalan, entah naik motor, entah naik mobil ya. Ya, kalau naik mobil kadang-kadang nggak kelihatan itu kalau ngeliat. Tapi kalau naik motor tuh cetok, ninggalin barang spionnya di telur. Nah itu Imam Syafi'i hilang hafalannya karena melihat betisnya wanita. Nah kita kenapa sering cepat lupa, sering lupa satu hal atau kebaikan, atau susah menangkap sesuatu, misalnya ilmu begitu, ya karena terlalu banyak yang kita lihat yang tidak dihalalkan oleh Allah, itu berefek ya. Dan itu tidak semua orang digituin sama Allah, paham? Nggak semua orang digitukan sama Allah. Ada orang yang lihat begitu, ya hafalan masih top chair tuh seperti Setio, seperti saya misalnya top chair terus, ini guyon loh yo ini, biar orang yang ngantuk ini. Jadi nggak semua orang juga diperlakukan hal yang sama Allah Ta'ala, nggak semuanya, kecuali orang-orang yang dijaga sama Allah Ta'ala seperti mereka yang disebut yakni waliullah min auliyaillah. Mereka termasuk wali-wali Allah di antara wali-walinya Allah, kekasihnya Allah mereka dan terkekasih-kekasihnya. Jadi mereka orang-orang alim ulama disebut apa? Waliullah. Ulama sekelas Imam Syafi'i itu waliullah nggak? Iya, kalau kita kan wali murid. Wali murid gak kita nih? Iya, kalau mereka wali karena mereka alim, sehingga cara penjagaan Allah kepada mereka tuh lebih ketat. Nah kalau kita kan kadang kena uzbillah, kita sering banyak lost doornya. Maksiat tuh kayak dibuat gampang, itu. Kalau mereka mau maksiat dihalang-halangi, kalau kita nyoh, wong kita kok. Nek karaoke nyoh, nek riba nyoh, menonton ulat keket joget-joget yang TikTok nyoh, ya yuk ya. Alhamdulillah ki rono ki TikToknya bisa dicek dan nggak aron. Ya kita nih diberi kemudahan sama Allah Ta'ala itu ya karena memang tingkat keimanan kita dan penjagaan Allah itu berbeda.
Semakin seorang itu bertakwa, semakin Allah rapat menjaga seorang hamba dalam kemaksiatan. Nah, jelas dalam hadis tadi, al-insanu mahlul khata' wa nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa. Ini dulu yang harus kita pahami. Kemudian jamin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita juga pahami bersama bahwasannya, ya. Ketika seorang hamba itu jatuh dalam kemaksiatan, harusnya dia tahu bahwasannya setiap apa yang kita kerjakan itu pasti ada balasannya. Ya, setiap yang kita kerjakan itu ada balasannya. Sebagaimana kaidah yang dicantumkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kaidah yang dibuat oleh mereka, yakni al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah itu setimpal dengan amal perbuatan. Ini kaidah ini. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah itu setimpal dengan amal perbuatan. Jadi kalau dia balasannya baik karena perbuatannya baik. Kalau balasannya itu buruk, itu karena apa? Perbuatannya ya buruk. Jadi Allah tidak pernah menzalimi siapapun di antara hamba-hambanya di muka bumi ini, kecuali atas apa yang dia kerjakan sendiri. Contoh ya, ini kemarin kapan itu saya membaca surat Hud ya, ketika tilawah berhenti sejenak ya, karena alhamdulillah biidznillah, masya Allah tabaraka rahman, kalau saya membaca sebagian itu kalau pas lagi khusyuk ditolong sama Allah tuh berhenti, bisa paham lah ya. Jadi mungkin ya dari 100% 60-70% yang saya baca insya Allah saya paham ya, baca Quran itu insya Allah 60-70% pahamlah apa yang dimaksud ayat-ayat tersebut, kecuali ayat-ayat mutasyabihat yang harus dibuka tafsirnya. Ketika saya membaca surat Hud ayat 50-an itu ya, ini bukti Allah Ta'ala itu luar biasa sekali. Allah Ta'ala itu nggak pernah menzalimi kita sama sekali, nggak pernah. Sama sekali nggak pernah menzalimi kita. Bahkan siapa yang menginginkan kehidupan dunia sepenuhnya, ya Allah kasih. Allah kasih semuanya itu. Mana dalilnya? Di sini ya kita bisa lihat. Saya ingat dalilnya, tapi lupa yakni ayat keberapanya, ingat suratnya. Iya, Hud ayat 15, maaf. Surat Hud ayat 15. Surat Hud ayat berapa? 15. Ini jadi dalil ya, jadi dalil bahwasannya Allah itu kalau kamu berbuat baik ya kami balas kamu baik, kalau kamu berbuat buruk kami kebalas dengan keburukan. Tapi kalau kamu inginnya akhirat, kami akan bentangkan dunia itu datang sama kamu bertekuk lutut, akhirat nanti kamu. Tapi kalau kamu inginnya dunia tok, ya dunia kami kasih sempurna, tapi akhirat akan jauh meninggalkanmu. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ini kata Allah. Siapa saja yang menginginkan dunia, siapa saja yang menginginkan dunia dan kesenangan yang berada di dalamnya, nuwaffi ilaihim a'malahum. Kami sempurnakan kepada mereka perbuatan mereka itu. Jadi kalau ada yang ingin dunia, pol-polan tuh ingin dunia yang dia kejar, dan perhiasan atau kesenangan yang berada di dalamnya, nuwaffi ilaihim a'malahum. Kami akan sempurnakan perbuatan mereka. Kami akan jadikan mereka perfect, profesional. Pasti itu, Paul. Sekarang coba, setelah teknologi semakin canggih, orang nggak perlu lagi kayak zaman tahun saya, tahun 80-an, tahun 90-an ya. Tahun bapak-bapak ini mbah tuh. Zaman orang itu porkas ya, mbah, porkas. SKSD ya dulu ya. Orang itu harus, SD kok SKSD. Sok kenal, sok dekat itu ya. SDS apa porkas lah pokoknya ya, SDSB ya. Orang itu harus datang itu ke tempat itu. Kalau sekarang enggak, tinggal buka aplikasi slot. Wes judul itu, wes gampang, maksiat itu pol-polan saiki. Itulah kata Allah, kalau kamu ingin dunia, kami sempurnakan kalian. Kalau kamu ingin jadi maksiat, kami sempurnakan perbuatanmu. Bukan hanya mau limo, tupi tu wes. Wedoan yo iya lanangannya bareng kok. Ahlu congyang wal jamaah, ahlu zinah wal jamaah, kuape dikerjain. Pol-polan itu sudah. Allah sempurnakan, ya. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka itu tidak akan pernah dirugikan di dunia. Allah nggak akan merugikan. Kalau ingin dunia serta kesenangan di dalamnya, Allah kasih profesional, perfect tuh. Sekarang coba saya baru tahu ya, kalau orang zaman dulu, bahkan bukan sebelum ada gadget ya, orang kalau mau berzina itu kan mendatangi tempatnya. Sekarang saya baru tahu ada aplikasi micet barang.
Itu di gerobak itu. Saya baru tahu tuh kemarin dijelaskan siapa ya micet itu. Kayak satu micet tuh gini-gini Ustaz. Subhanallah. Berapa hari kemudian di gerobak itu. Di gerobak ada tulisan itu ya. Tulisan yang ini Ki. Awas, di sekitar sini ada pengguna micet yang sedang memantau dirimu. Itu pengono lah di kertas itu micet. Udah sing micet iki sing koyang ini. Terus akhirnya berita-berita itu kan ada kejadian ya. Gara-gara micet kemudian begini dan kemudian seterusnya. Hari ini maksiat gampang banget gak? Gampang banget ya hari ini maksiat. Wallah gampang. Bahkan misalnya ada orang ingin khamr, tinggal cari itu, ya kan? Di aplikasi, dikirim itu. Mungkin Shopee jual khamr barang mungkin. Saya nggak tahu ya. Shopee mungkin jual khamr barang. Mungkin loh ya, wallahu a'lam. Gampang sekarang orang ini bermaksiat. Allah sempurnakan. Kalau kamu maksiat sempurnakan. Tapi kalau kata Allah di ayat yang ke-16, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi mereka termasuk orang-orang yang tidak akan pernah dapat bagian di akhirat kebaikan sedikit pun kecuali neraka. Wa habitu ma sana'u fiha, dan kami hilangkan, lenyapkan apa yang mereka kerjakan di muka bumi ini. Kebaikan mereka nih loh. Kebaikan mereka di muka bumi ini itu dilenyapkan sama Allah. Kalau mereka kafir, kalau mereka berbuat syirik, semua kebaikan-kebaikan mereka dilenyapkan oleh Allah. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan Allah Ta'ala batilkan maka ya'malun. Allah batalkan, lenyapkan, hilangkan, nggak dianggap sama Allah apa yang mereka kerjakan di muka bumi ini. Jadi Allah Maha Adil. Sehingga ketika seorang itu bermaksiat kepada Allah, Allah akan sempurnakan perbuatannya. Allah pun akan sempurnakan hukumannya. Tapi ketika orang itu udah bermaksiat, bisa jadi Allah Ta'ala muliakan. Masih di sini? Lanjut. Kok sudah mulai ngelungkru badan nih? Wis cepat mulai aku tenang nih, wis. Tenang, wis jangan melungkru aku mulai tenang nih. Nah, ini sebelum kita masuk kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala, kita akan lihat lagi ya, ada satu hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang ini memberikan kabar kepada kita bahwasannya seseorang itu nggak boleh merasa aman dan nyaman dengan apa yang dia kerjakan. Ya, nggak boleh. Nggak boleh dia merasa overconfidence. Kalau katanya Mas Darda itu overconfidence, comfort. Ya, nggak boleh merasa nyaman dengan amalnya. Nggak boleh. Apalagi memastikan dirinya dia pasti masuk surga. Dan lebih parah lagi menjadi panitia neraka dan surga. Ini jomil-melu nih kan ya. Jadi panitia neraka dan surga ini kan menentukan iki ahlul jannah, ini ahli nar, nggak boleh. Kita ini manusia biasa yang nggak tahu akhir dan awal dan akhirnya setiap hamba nggak ada yang tahu. Jadi jangan pernah setia nanti jadi panitia neraka dan surga. Oh ini calon penghuni rokok ini, nggak boleh kayak gitu. Orang yang jadi panitia neraka dan surga, saya yakin dia ini malah masuk neraka. Paham ini ya? Jadi jangan ini kafir, ini syirik. Jangan, bukan wilayah kita. Kalau hari ini mereka tuh bermaksiat, bisa jadi nanti dunia akhir hayatnya mereka dapat hidayah dan bertaubat kepada Allah. Betul apa tidak? Kalau hari ini ada orang yang alim, solih, kayaknya sering ke masjid, ahli ibadah, bisa jadi su'ul khatimah dia. Itu sudah ada di zaman sahabat loh. Yang matinya su'ul khatimah itu ada. Hadisnya riwayat Imam Muslim itu. Nah kalau saya baca, tambah panjang. Ada sahabat yang mati su'ul khatimah, bunuh diri. Bunuh diri, mati su'ul khatimah. Skala sahabat loh, berangkat di medan jihad, akhirnya bunuh diri. Su'ul khatimah. Lalu siapa kita? Kita ini kan hanya, maaf ya kalau bahasa saya itu ya, remuan rengginang itu lebih enak daripada diri kita. Betapa kita ini busuknya diri kita. Kalau saya bahasakan lagi, turab itu pasir, debu. Itu kan membersihkan hadas dan najis itu. Turab itu kan bisa membersihkan najis dan hadas ya kan. Tapi kalau kita penyebab najis dan hadas. Paham nggak maksud saya? Kalau turab itu nggak akan berbuat maksiat kepada Allah. Karena dia makhluk Allah nggak itu turab. Pasir, debu itu makhluk Allah nggak? Makhluk Allah nggak? Makhluk Allah. Dia bisa membersihkan najis dan hadas. Kalau kita penyebab hadis dan najas. Hadis dan najis. Hadas dan najis, maaf. Kita ini salah-salah ngomong mas, maaf. Kita ini busuk sih kita. Jadi kalau saya banding kita dengan turab itu lebih mulia turab itu sebenarnya. Pasir yang kita injek-injek itu loh. Kenapa? Ada hadis Nabi SAW berikut ini dari sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Hadis ini disahihkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihu Al-Muslim. Apa kata Nabi SAW? Qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati." Ini sudah saya sampaikan belum? Belum ya? Belum ya. Kalau kemarin kita dunia terasa apa? Lelah. Ya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati. Sesungguhnya seseorang di antara kalian benar-benar mengamalkan amalan ahli surga. Udah belum? Belum. Belum ya? Di sini belum. Sesungguhnya di antara kalian betul-betul mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un. Sampai-sampai jarak dia dengan surganya Allah karena amalnya hanya sejengkal saja. Jadi jarak dia dengan surganya Allah hanya sejengkal saja karena amalnya. Saya ingat banget, ini hadis dulu setoran saya nih sama ustadz saya. Hafalan Quran, hafalan hadis, setoran ini saya. Setelah ketika saya baca, saya gemeter, saya buka lagi syarahnya Al-Imam Daqiqil Aid dan para ulama, tambah takut saya ketika mendengar hadis ini. Dan ini saya sampaikan sekarang di sini. Apa kata beliau? Nabi SAW mengatakan, sampai jarak si fulan tadi karena amal dengan surganya sejengkal. Fayasbiku alaihi alkitab. Lalu perbuatan dia tadi didahului oleh kitabullah. Dilalui oleh ketetapan Allah. Fayamalu bi amali ahli nar. Lalu si fulan tadi mengerjakan amalan-amalan ahli neraka. Faydukhuluha. Lalu dia dicampakkan dalam nerakanya Allah, nggak jadi masuk surga. Padahal amalan dia ini harusnya mengantarkan dia ke surga. Sejengkal lagi masuk surga nggak jadi. Akhirnya dicampakkan masuk nerakanya Allah. Wa in ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Dan sesungguhnya seorang di antara kalian betul-betul mengerjakan amalan-amalan ahli neraka. Ya, hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa dira'un. Sampai-sampai jarak dia karena perbuatannya dengan nerakanya sejengkal. Jadi masuk neraka tinggal sejengkal lagi. Nggak main-main ini. Kalau hanya dosanya mainin Pertamina itu mah kecil itu. Ya. Kalau hanya dosanya itu mainin kuota haji itu, yang orangnya nggak cetawi, ya. Ini kalau ada orangnya saya berani ngomong itu. Ya. Yang ngomong NKRI harga mati, tapi kamu korupsi itu uang masyarakat sekian triliun. Kuota haji dimainin barang. Itu besar loh dosanya dibandingkan mainin Pertamina. Ya, paham? Besar kuota haji itu mainin. Nggak percaya tuh. Karena haji itu urusan dunia akhirat. Itu masalah rukun Islam yang kelima loh, itu nggak main-main loh. Ya. Tapi jangan dilakukan juga loh Setio. Curang terhadap timbangan dosanya tidak lebih besar dibandingkan main kota haji. Jangan, yes, nek ono curang timbangan wae. Orang ono maksudnya. Malah jadi dalil uning ini, malah curang timbangan malah ento ono. Ya ora, tapi tetap lebih besar dosanya main kota haji. Ini tenanan loh, ini saya nggak main-main ini. Dan orang ini dosanya lebih gede. Jarak dia dengan neraka Allah sejengkal. Dan ini besok pasti akan terjadi besok di yaumul akhir. Ada hamba-hamba Allah yang ketika catatan amalannya diantarkan di hadapan Allah Ta'ala, harusnya dimasuk surga. Tapi akhirnya dia masukkan dalam neraka. Yang kedua, dengan catatannya harusnya dimasuk neraka. Tapi didalui kitabullah, didalui oleh ketetapan Allah, dia nggak jadi masuk nerakanya Allah. Kenapa? Fayamalu bi amali ahlil jannati faydkhuluha. Karena dia mengerjakan amalan-amalan ahli surga, akhirnya dia tidak masuk neraka dan ditetapkan di surganya Allah. Apa maksud hadis ini? Ada dua faedahnya. Pas 5 menit lagi mulai aku, enak. Ya. Nopo kata para ulama yang pertama, ketahuilah ya akhi ya ukhti jamaah, kita ini masuk surga besok atau selamat di hadapan Allah bukan karena amal-amal kita. Jadi kita masuk surga itu bukan karena amal kita. Paham? Kita ini tidak akan masuk surga itu bukan karena amal kita. Dan itu bukan ungkapan saya. Ungkapan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ibunda Aisyah kita itu diberi nasihat oleh Nabi SAW. Ya Aisyah, ya, bukan. Itu yang satu lagi. Ini hadis ini saya temukan hadisnya Bukhari Muslim di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada, dalam kitab Sahihain ada. Apa kata Nabi SAW? Qaribu wasaddidu. Teruslah kalian beramal dengan benar, wasaddidu, dan bersedang-sedang sajalah. Kenapa? Lan yanjua ahadum minkum bi amalih. Karena sesungguhnya kalian tuh tidak akan selamat hanya karena amal-amal kalian. Ini kata Nabi nih. Qaribu wasaddidu. Terus kamu beramal dengan benar. Maksudnya apa? Sesuai dengan Quran dan hadis. Terus kamu beramal dengan benar sesuai dengan syariat Allah. Wasaddidu, dan bersedang-sedang sajalah. Kenapa? Lan yanjua ahadum minkum bi amali. Ketahuilah tidaklah seseorang itu akan selamat di hadapan Allah karena amal-amal kalian. Lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah, wala anta? Ya Rasul, juga tidak engkau? Naam, wala ana, juga tidak saya. Illa, melainkan aku beda.
aku diberi karunia oleh Allah Ta'ala berupa rahmat dan keutamaan darinya. Dari dalil inilah kemudian jadi dalil bahwasannya semua manusia itu masuk surga bukan karena amalnya semata, tapi karena rahmat Allah. Paham? Walaupun demikian, saya buka syarah hadis itu. Walaupun demikian, Allah tetap berfirman dalam surah Al-Anfal, saya lupa nomor ayat keberapa ya. Nah, Allah Ta'ala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Walaupun kita ini tidak masuk surga karena amal kita, tetap diperintahkan beramal. Paham? Mana dalilnya tadi ini? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surganya Allah dengan amal-amal yang kalian kerjakan. Dan Nabi mengatakan juga dalam hadisnya, ini Aisyah. Ya Aisyah, wahai Aisyah, khudhu minal a'mali ma tutikuna. Wahai Aisyah, dalam beberapa yang lainnya, khudhu minal a'mali ma tutikuna. Kerjakan amal kebaikan apapun yang ingin kalian kerjakan. Kenapa? Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena sesungguhnya Allah nggak pernah jenuh menerima amal kamu sampai kamu sendiri yang jenuh. Artinya kita kayaknya kontradiktif ya. Yang satu kita masuk surga bukan karena amal, tapi sisi yang lainnya kita masuk surga karena amal. Ini pentingnya ngaji. Sebenarnya dua dalil ini tidak kontradiktif. Ada benang merahnya itu. Kenapa? Supaya kita tetap terus memiliki rasa takut, tidak merasa overconfident terhadap amal kita, dan tetap rojak berharap kepada Allah bahwasannya dengan amal ini mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat kepada kita. Paham ini? Karena kalau kita nggak beramal, wassalam. Nanti muncul orang-orang Qadariyah, Jabariyah. Ngapain saya beramal? Wis ditentukan masuk surga, ditentukan masuk neraka, santai aja bro, nyimeng, malah nyimeng. Nggak boleh. Lo yang beramal soleh saja belum tentu masuk ke surga, apalagi yang bermaksiat. Paham? Karena hadis tadi begitu tuh. Yang jelas-jelas mau masuk surga aja nggak jadi, malah masuk neraka, apalagi yang bermaksiat. Paham? Ada lagi tuh amal yang diancam oleh Allah neraka tuh. Sholat itu gara-gara sholat bisa masuk neraka. Surah Al-Ma'un, surat langganan kalau tarawih. Ya, itu surat. Kalau sekarang saya udah nggak mau panjang-panjang, wah juz ammah aja sudah. Biar cepat mulih. Ngopi barang itu enak itu. Nah, apa kata Allah dalam surah Al-Ma'un? Coba lihat. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka tadi? Adalah orang-orang yang dia alladzina hum an salatihim sahun, yang dia di dalam salat mereka itu sahun. Apa itu sahun? Lalai. Alladzina hum yura'un, dan orang yang riya. Orang yang beribadah saja bisa celaka, apalagi tidak. Lalu apa faedah yang kedua terhadap hadis tadi? Faedah yang kedua, ketahuilah jemaah, ternyata kata para ulama, orang yang tadinya seorang hamba yang tadinya mau masuk surga, itu nggak jadi masuk surga karena dosanya itu besar. Dia masuk surga jadinya nggak masuk surga, akhirnya masuk neraka. Kenapa? Karena dia terjatuh dalam perbuatan syirik yang disebut Rasulullah SAW asyirkul asghar, syirik kecil. Apa itu? Riya. Karena dia jatuh kepada dosa riya. Artinya apa? Selama ini dia beramal salih, itu bukan karena Allah, bukan untuk Allah, tapi karena makhluk. Makanya wahai mbak-mbak yang di belakang sana yang udah punya suami, ketika engkau itu melayani suamimu, ngurusin anak-anak, mengurusi rumah tanggamu, kamu jangan niatnya supaya suami nggak pindah ke lain hati, gitu. Ya, apa? Tidak pindah ke lain hati. Kamu supaya tidak kamu melayani suami bukan niatnya supaya suami mencintai kamu. Niatnya berarti salah. Mbak-mbak di belakang sana ketika dia melayani suami yang ngurusi anak-anak itu karena perintah Allah, bukan karena suami. Karena ketahuilah mbak ya, ini kami laki-laki semua. Walaupun sudah berumah tangga, kalau kelihatan itu ada ukhti-ukhti yang cantik, soleha, ramah, lagi supel humble, pasti seneng. Tanya Mas Darda, ya toh? Oh delok toh ya seneng kok, betul apa enggak? Makanya jangan engkau tuh niatkan itu karena suamimu, itu riya itu namanya. Sama bapak-bapak mas-mas di sini, kita nih jemput rizkinya Allah kerja, itu bukan ingin membahagiakan anak istri kita, berarti kita riya itu. Kita keluar rumah jemput rizki Allah, bekerja, ini karena perintah Allah. Kita nafkahi anak istri karena perintah Allah. Saya kerja mati-matian supaya anak bucu seneng, riya itu berarti. Berarti kita karena siapa? Allah atau karena makhluk? Tuh. Gak sadar tuh selama ini kan? Ngeri.
Dan ini ternyata hadis yang Nabi SAW yang sampaikan tadi ini, itu ada penjelasannya di dalam Sahih Bukhari. Yang itu ada 3 orang yang dia berada di dalam kebaikan, tapi semua dicampakkan Allah Ta'ala. Yang pertama siapa? Orang kayak saya ini. Ketika malaikat diceritakan Nabi SAW, ketika malaikat mengantarkan catatan si fulan, yakni dia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lalu dihantarkan catatan itu, dan Allah bertanya kepada si fulan itu, "Hei fulan, apakah kamu mengerjakan ini semua karena aku?" "Na'am ya Allah." "Iya ya Allah." Apa kata Allah? "Kadzabta." Kau berdusta. Kau lakukan itu, kamu belajar dan mengajarkan Al-Quran supaya kamu disebut orang yang salih, disebut orang yang alim, dan disebut suaramu yang bagus atau kelakuanmu apik. Dibuang catatan amalannya lalu dicampakkan dalam nerakanya Allah. Lalu ada lagi datang orang yang kedua yang dia mati syahid di catatan itu, berangkat jihad, mati syahid. Ditanya sama Allah, "Apakah kamu berangkat jihad dan mati dalam medan perang itu karena aku?" "Na'am ya Allah." Apa kata Allah? "Kadzabta." Kau berdusta. Kau melakukan itu supaya kau dikenang orang sebagai orang yang mati syahid dan sebagai seorang pahlawan. Aku nggak butuh amalmu, dicampakkan dalam nerakanya Allah. Lalu yang ketiga, ahli sedekah. Dipanggil sama Allah dan Allah bertanya, "Apakah kamu selama hidup di dunia sedekah karena aku?" "Na'am ya Allah." Apa kata Allah? "Kadzabta." Kau berdusta. Kamu lakukan itu karena supaya dianggap orang itu dermawan dan seterusnya. Akhirnya dimasukkan di nerakanya Allah. Lalu siapa kita? Alim ya ora, mujahid ya ora, ahli sedekah ora. Lah terus masuk surga sing ngendi ngono kuwi maksudku. Artinya kita nih semua masuk surga itu memang betul bukan karena amal, tapi tetap harus beramal. Paham maksudnya? Paham? Nah, inilah bagian terakhir ya. Walaupun demikian jamaah, walaupun kita ini berlumuran dosa, Allah tetap memberikan kabar gembira di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Walaupun amal kita masih sedikit, walaupun dosa kita terus nambah. Saya mau nanya, deposito dosa kita menambah terus nggak? Deposito dosa kita nambah terus nggak? Bahkan Ramadan-Ramadan gini nambah nggak dosa kita? Nambah. Suudon sama konconnya sudah nambah itu. Ya toh? Ya betul apa enggak? Iya. Prasangka buruk dengan orang udah suudon sudah. Suudon itu udah dosa itu. Apalagi perbuatan yang lain. Apa kata Allah? Walaupun dosa kita nih begitu banyak, amal kita tuh amat sangat sedikit, banyak cacatnya lagi, Allah menghibur kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Az-Zumar ayat 53. Katakan Muhammad, sampaikan sama umatmu, hai hamba-hambaku yang telah jatuh dalam perbuatan melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Hamba-hambaku yang betul-betul telah terjatuh dalam melampaui batas diri, melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, berarti berbuat syirik. Atau mereka telah melakukan dosa yang begitu banyak. Mereka telah jatuh dalam perbuatan yang israf, berlebih-lebihan dalam terhadap kemaksiatan, sudah pol-polan ini. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa yang kita lakukan. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Sebenarnya ini ayat ini ditafsirkan segini nih. Nih ya, biar antum tahu nih ada nih. Ayat ini sih tafsirkannya sebanyak ini. Tuh. Ini tak bahas rak mulai-mulai aku. Ini nih ayatnya yang pertama, ini tafsirnya tuh. Tuh. Biar tahu tuh, ini bukan terjemahan. Ya, nih. Nggak mungkin ini kita bahas. Insya Allah ta'ala materi ini, apa yang maksud ayat Allah, walaupun kita dosanya banyak, tapi kita tetap mengharapkan rahmat Allah. Bagaimana ini penjelasannya? To be continue Ramadan tahun depan. Insya Allah ta'ala. Ya, tahun dia kan tahun sekali, baru tahun pertama ya kan. Mungkin ini dulu ya. Ini anak udah terlambat ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosanya, diterima amal salihnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak nanti bisa berjumpa sampai di surganya Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasanya kenapa ya? Iya dari bawah.